sampai azan di Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ceramah tabligh akbar, bubarkan. Kalau ada ustadz yang berani, tangkap. Gerakan politik, hancurkan. Ketika itu Sultan Abdul Hamid memimpin, jatuhkan. Ketika umat Islam lemah, disitulah Palestina direbut oleh Israel. Sebelumnya mereka bawa 1 koper uang emas menghadap Sultan Abdul Hamid di Istanbul. Sultan Abdul Hamid, berikan tanah Palestina ke kami, kata orang Yahudi. Ini uang emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah syuhada tidak akan kujual dengan emas. Lalu kemudian Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Idz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Dia menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Itu 2 dalil bahwa dia bukan malaikat. Yang pertama Allah mengatakan kana minal jinni. Yang kedua dia ngaku khalaqtani min nar, dia dari api. Sedangkan malaikat dari nur. Apa bedanya? Yang satu nar, yang satu nur. Nur cahaya, nar api. Setan, iblis, jin diciptakan dari api. Sedang malaikat dari nur. Manusia semua ini diciptakan dari tanah. Warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, diinjak tapak kaki. Tapi kenapa saat ini bisa dia naik ke atas? Ini karena kemuliaan Al-Qur'an. Abdul Somad bisa duduk di sini tidak hafal Quran. Beda dengan abi kalian yang pecinya warna biru, itu hafal Quran 30 juz. Kalau merah seperti ini juz 30. Mohon maaf yang pecinya merah, jangan tersinggung. Mudah-mudahan anak cucu kita, santri-santri ini semua menjadi para penghafal, insyaallah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Tapi ada satu malam yang paling mulia. Satu malam itu kalau kita beramal 83 tahun. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam itu bersanding dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu sebelumnya tidak ada apa-apanya, tapi malam itu berubah menjadi malam paling mulia karena kemuliaan Al-Qur'an. Ada kertas putih. Kertas putih bisa dibuat jadi pembuang ingus, bisa dibuat jadi pembuang daki, bisa membuat korek telinga. Tapi begitu dituliskan di kertas itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ditulisnya dengan kaligrafi yang indah, lalu dengan sengaja dia usapkan ke hidungnya, langsung ditangkap Bapak Babin Kamtipmas. Kenapa? Penistaan agama karena melecehkan Al-Qur'an. Kertas yang sebelumnya tidak ada apa-apanya bisa menjadi mulia karena Al-Qur'an. Gua, lobang tanah, lobang di atas gunung, lobang batu, tempat orang berlindung. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Ada satu gua. Banyak sekali gua di Indonesia. Tapi kenapa gua itu yang dikunjungi orang? Bayar tiket 30 juta, hotel, makan, tinggalkan kerja. Sampai ke sana dia naik ke atas gua itu. Mengapa gua itu mulia? Karena di gua itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal
insana malam ya. Gua menjadi mulia karena Quran, malam menjadi mulia karena Quran, kertas menjadi mulia karena Quran, tembok yang lain biasa saja. Tapi kalau tembok ini tidak ada yang berani menyentuhnya tanpa wudhu, tak ada yang berani menginjaknya, tak ada yang berani melangkahinya, tembok menjadi mulia karena Quran. Maka kepala anak-anakku ini menjadi mulia, isi kepalanya insya Allah sesuai dengan doa Allahumma arhamna bil Quran. Tapi ngisi Quran ke kepala itu tidak sama dengan mengisi film ke dalam handphone. Kalau ngisi film dalam handphone cukup dengan download 10 menit masuk. Saya sudah download 1 jam kok nggak masuk Pak Ustadz, paketnya nggak ada. Perlu 3 tahun, nggak hafal 3 tahun, 6 tahun, nggak hafal 6 tahun, 10 tahun, nggak juga hafal, ganti kepala. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan kepala ini untuk mengingat Al-Quran. Tapi kalau sudah tua macam saya ini, dibaca ujung lupa pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka mumpung anak-anakku masih muda sekalian, manfaatkanlah ini semua. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama orang Mesir, tidak bisa tinggal di Mesir karena politik. Akhirnya beliau mendapat suaka politik dari pemerintah Qatar. Dia menjadi ketua ikatan ulama seluruh dunia. Namanya Al-Imam Al-Ustadz Al-Doktor Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menulis buku. Nanti download bukunya dalam bentuk PDF. Judul bukunya At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Ulang Pak Ustadz. Tulis di Google At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Download PDF. Handphone saya nggak bisa tulis Arab, belum mu'alaf. Coba gratis download. Tahmil artinya download. At-Tatarruf Al-Ilmani, gerakan radikal sekularisme fi muwajahatil Islam, dalam menghantam Islam, gerakan menghanguskan Islam. Contoh yang dia tulis dalam buku itu 2 negara. Pertama Turkiya, yang kedua Tunisia. Bagaimana gerakan radikal sekularisme? Pertama, masjid ditutup, masjid dijadikan museum. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa Arab. Azan pun tidak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sampai azan di Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ceramah tabligh akbar bubarkan. Kalau ada ustadz yang berani, tangkap. Gerakan politik hancurkan. Ketika itu Sultan Abdul Hamid memimpin, jatuhkan. Ketika umat Islam lemah, disitulah Palestina direbut oleh Israel. Sebelumnya mereka bawa 1 koper uang emas menghadap Sultan Abdul Hamid di Istanbul. Sultan Abdul Hamid, berikan tanah Palestina ke kami, kata orang Yahudi. Ini uang emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah syuhada tidak akan kujual dengan emas. Yahudi sakit hati, marah mereka. Akhirnya ditumbangkan Sultan Abdul Hamid, dihancurkan Islam. Lalu peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa itu terjadi tahun 1924. Sekarang tahun 2022. Tahun depan 2023. Tahun depan 2024. 2024 bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun
penghancuran Islam. Tapi apa yang terjadi di Turki setelah 100 tahun? Kurang 2 tahun. Sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, 1 abad lamanya. Apakah Islam hilang? Apakah masjid tutup? Apakah anak muda sekuler? Apakah Islam hancur? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Baik, Ustadz Abdul Somad yang dikenal sebagai sosok penceramah yang selalu menghadirkan energi positif dalam setiap ceramahnya. Dengan penuh semangat beliau mampu membangkitkan perhatian jamaah sejak menit pertama. Gaya penyampaian yang ceria membuat suasana ceramah terasa hidup dan jauh dari kesan membosankan. Gak jarang tawa senyum melekat di wajah para pendengar dan jamaah, menandakan betapa hangat dan akrab suasana yang tercipta pada waktu itu. Selain semangat yang luar biasa, Ustaz Somad juga mensisipkan ilmu agama yang mendalam dan mudah dipahami. Beliau menguasai berbagai aspek ilmu Islam, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, hingga fikih dan akhlak, bahkan tasawuf. Dengan bahasa yang sederhana dan lugas, beliau mampu menjembatani ilmu yang terkadang berat, bisa diterima oleh berbagai kalangan dari anak muda hingga orang dewasa. Setiap ceramahnya tidak hanya berisi teori, tapi juga penuh hikmah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz Somad gemar mencontohkan bagaimana nilai-nilai Islam dan menjadikannya sebagai pedoman praktis untuk menjadi dan menghadapi tantangan modern yang ada di sekeliling kita. Hal ini menjadikan ceramahnya tidak sekedar sebagai pengisi waktu, tapi sebagai bekal hidup yang berharga bagi jamaah. Energi ceria dan penuh semangat yang ditampilkan Ustaz Abdul Somad juga menjadi sumber motivasi tersendiri. Beliau tidak segan-segan memberikan dorongan agar jamaah lebih giat beribadah, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan selalu optimis dalam mempenapaki jalan hidup semangat terpencar. Nah, dengan gaya yang komunikatif dan interaktif, Ustaz Somad kerap mengajak jamaah untuk berdiskusi dan bertanya. Ini membuat ceramahnya terasa seperti dialog yang hangat, bukan sekedar monolog. Pendekatan seperti ini membuat para pendengar merasa dihargai dan semakin tertarik untuk menggali ilmu lebih dalam. Selain Ustaz Somad juga dikenal sebagai ramah dan rendah hati, sikapnya yang bersahaja membuat jamaah merasa dekat dan nyaman, bahkan ingin mengenal beliau lebih dekat lagi. Secara keseluruhan, ceramah Ustaz Somad adalah perpaduan sempurna antara semangat, keceriaan, ilmu yang mendalam, dan hikmah yang penuh akan makna. Ia bukan hanya menyampaikan pesan agama, tapi juga membangkitkan semangat hidup yang positif dan membimbing umat Islam menjadi kehidupan yang lebih baik sesuai tuntunan Islam. Tentu saja berakhlakul karimah yang baik, penuh akan ilmu, dan bermanfaat bagi seluruh manusia, utamanya pada di sekelilingnya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.